Halo Sobat Bola Betul. Ya, kita akan membahas sedikit tentang timnas Indonesia yang akan bertanding melawan timnas Jepang besok. Sekaligus sebagai penentuan juga untuk timnas Indonesia dan timnas Jepang untuk lolos ke babak 16 besar. Apakah Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar melalui jalur runner up atau akan menunggu hasil-hasil dari pertandingan lain untuk menempati peringkat ketiga terbaik. Tentunya besok akan menjadi pertandingan yang berat, yang sulit, yang menegangkan, khususnya untuk timnas Indonesia. Karena Jepang juga akan membutuhkan poin untuk lolos ke babak 16 besar setelah di pertandingan sebelumnya kalah melawan timnas Irak dengan skor 2-1. Ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa timnas Jepang kemungkinan besar akan menjadikan timnas Indonesia bulan-bulanan di pertandingan ini, dan tentunya kita tidak ingin melihat hal itu terjadi. Makanya ini saya bilang akan menjadi pertandingan yang sulit, yang menegangkan, karena ya kita tidak bisa berharap banyak juga untuk timnas Indonesia lolos melalui jalur tiga besar, karena baru saja selesai pertandingan yaitu antara India versus Syria. Syria berhasil menang atas India dengan skor 1-0. Andai kan pertandingan ini berakhir dengan imbang, mungkin suatu keuntungan untuk timnas Indonesia. Tapi di pertandingan ini timnas India kalah dengan skor 1-0 melawan timnas Syria. Artinya Syria untuk sementara memimpin tiga terbaik dengan mengoleksi 4 poin, teman-teman. Kayaknya untuk pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sulit, karena untuk berharap di tiga terbaik juga peluang Indonesia semakin tipis setelah kemenangan yang diraih oleh Syria. Jadi kita akan melihat juga nanti hasil pertandingan antara Hong Kong dan Palestina, begitupun dengan Oman versus Kyrgyzstan, teman-teman. Apapun hasilnya di situ pastinya akan ada yang mempengaruhi kedudukan timnas Indonesia untuk sementara di tiga terbaik. Jadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh timnas Indonesia itu menempuh jalan yang kita anggap tersulit untuk lolos, tapi bukan tidak mungkin, yaitu bermain imbang melawan timnas Jepang atau mengalahkan Jepang di pertandingan besok. Nah, untuk bermain melawan Jepang besok, kira-kira Sinteyong akan menurunkan pemain-pemain siapa, teman-teman? Apakah Sinteyong akan menurunkan pemain seperti yang kita saksikan ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam? Ya, saya juga berharap Sinteyong bisa melihat pemain-pemain ini yang bermain ketika menghadapi Vietnam yang tampil cukup baik, cukup solid di pertandingan ini, teman-teman. Jadi kalau menurut saya Sinteyong akan menggunakan formasi 5-4-1 di pertandingan besok melawan timnas Jepang. Secara permainan kan kita udah melihat ketika timnas Indonesia melawan timnas Vietnam yang kuat secara penguasaan bola. Tapi ini Jepang, Bung. Ya, meskipun Jepang, Sinteyong akan tetap menggunakan formasi ini menurut saya 5-4-1. Tentunya di bawah Mister Gawang ada Hernando Ari. Di pertandingan ketika menghadapi Vietnam, Hernando Ari tampil cukup bagus juga, teman-teman. Ya, di menit-menit akhir tambahan waktu itu adalah save krusial yang dilakukan oleh Hernando Ari di pertandingan versus Vietnam itu. Ketika timnas Vietnam mendapatkan tendangan bebas dan tendangannya langsung menuju pojok gawang dari Hernando Ari, dan Hernando Ari berhasil menepis bola yang menurut saya cukup sulit, dan tentunya itu adalah save krusial yang dilakukan oleh Hernando Ari di pertandingan melawan timnas Vietnam, teman-teman. Nah, tiga center back, kira-kira siapa yang akan masuk di tiga center backnya, teman-teman? Karena kita melihat di pertandingan kemarin ketika menghadapi timnas Vietnam, tiga center back yang dimasukkan oleh Sinteyong tampil cukup solid, teman-teman. Di mana ada Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Jordi Amat, teman-teman. Tapi kita melihat pertandingan kemarin Jordi Amat tidak tampil full time karena mendapatkan cedera atau sikutan dari salah satu pemain Vietnam, sehingga membuat Jordi Amat harus ditanduk keluar. Dan ya,
katanya Jordi Amat mengalami retak di bagian hidungnya tapi tidak terlalu parah, dan kemungkinan kalau Sinteyong ingin menurunkan Jordi Amat, kemungkinan Jordi Amat harus memakai pelindung hidung atau topeng untuk melindungi hidungnya yang retak, teman-teman. Jadi itu adalah tiga center back yang dipasang oleh Sinteyong ketika menghadapi Vietnam. Tapi apakah ini akan diturunkan juga ketika menghadapi timnas Jepang? Ya, saya juga berharap begitu, teman-teman. Saya berharap skuad yang kemarin melawan timnas Vietnam, khususnya di center back, tentunya saya berharap dipertahankan oleh Sinteyong, karena baik dari Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Jordi Amat bermain semuanya cukup baik, cukup tangguh. Lihatlah ketika Jordi Amat keluar, Rizky Ridho masuk, tiba-tiba keseimbangan di lini belakang, khususnya di tiga center back ini tidak terlalu compact, tidak terlalu solid, teman-teman. Jadi saya berharap Sinteyong masih menggunakan tiga center back ini, yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Sementara di sektor kanan, ya, saya akan memasang lagi Asnawi Mangkualam. Kita tahu sendiri Asnawi Mangkualam sangat-sangat bagus juga secara mental, karena di pertandingan melawan timnas Vietnam, Asnawi Mangkualam, ya tentunya ini menggunakan pengalamannya sebagai pemain yang udah bermain di luar negeri untuk mengambil, disuruh malahan untuk mengambil eksekusi penalti. Pasti ini disuruh oleh Sinteyong, karena sebelumnya Rafael Curi kan yang ingin mengambil tendangan penalti ini, tapi karena Sinteyong memerintahkan bahwa Asnawi yang mengambil tendangan penalti ini, dan Asnawi membuktikan bahwa dia benar-benar udah matang secara mental dan mampu mengatasi situasi-situasi yang menegangkan seperti pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam kemarin. Asnawi mampu mencetak gol, dan gol satu-satunya Asnawi Mangkualam itu berhasil membuat timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam, teman-teman. Dan tentunya dengan kemenangan itu kemarin, timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar, dan besok akan menjadi pertandingannya melawan timnas Jepang. Nah, kita udah melihat tadi dari tiga center back dan satu sektor kanan. Di sektor kiri tentunya Pratama Arhan masih akan bermain di sini, teman-teman. Masih akan bermain di sini. Pratama Arhan kemarin tampil cukup bagus, cukup solid, naik turunnya bagus, dan lemparannya juga sangat-sangat bagus. Jadi saya yakin Sinteyong masih akan menggunakan Pratama Arhan di sisi kiri besok, teman-teman. Jadi udah penjaga gawang udah, tiga center back udah, sektor kiri dan kanan sudah, teman-teman. Sementara kita akan melaju ke sektor tengah, gelandang tengah. Siapa yang akan dimainkan? Tentunya ini tidak akan lepas dari Marcelino Ferdinand dan Ipar Jenner, teman-teman. Ya, kedua pemain muda ini tampil cukup solid di lini tengah ketika menghadapi timnas Vietnam. Saya tidak berharap Sinteyong untuk mengganti kedua pemain ini ketika menghadapi timnas Jepang, tapi saya juga nggak tahu. Yang jelasnya ini menurut penilaian saya pribadi, teman-teman, dan kita nggak tahu apakah Sinteyong akan memiliki pergantian yang lain setelah melihat permainan dari timnas Indonesia versus Vietnam kemarin, teman-teman. Ya, kedua pemain ini tampil cukup solid menurut saya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menurunkan kedua pemain ini menurut saya di sisi sektor gelandang. Nah, di sektor gelandang kiri, yaitu Saint Patinama, saya ingin memasukkan Saint Patinama di sini, teman-teman. Kalau saya, dia akan berpasangan dengan Pratama Arhan dan Saint Patinama di sini. Ini kan sama-sama dari wingback modern menurut saya, teman-teman. Keduanya pasti bisa saling bekerja sama di sini. Kalau Pratama Arhan naik ke atas, tentunya Saint Patinama harus menutup ruang yang ditinggalkan oleh Pratama Arhan. Begitupun dengan Saint Patinama. Kalau Saint Patinama naik ke atas, tentunya Pratama Arhan harus menutup ruang yang ditinggalkan oleh Saint Patinama. Makanya saya menginginkan Pratama Arhan berpasangan dengan Saint Patinama di sektor gelandang kiri, teman-teman. Bukan Egy Maulana Fikri. Kan kemarin waktu melawan timnas Vietnam, Egy kan yang dipasang di situ. Egy ya bukan gak bagus, tapi banyak kemarin bola-bola Egy yang hilang ketika bermain melawan timnas Vietnam. Makanya saya ingin Sinteyong mencoba di pertandingan melawan timnas Jepang ini, Sinteyong memasangkan Pratama Arhan dengan
Sain Patinama. Sementara di gelandang kanan tentunya Yaakob Sayuri dong. Ini pemain tampil konsisten meskipun tidak tampil terlalu bagus ketika menghadapi timnas Vietnam, tapi ketika bertanding melawan timnas Irak kemarin, pemain ini memberikan satu assist yang membuat Marcelino Ferdinand mencetak gol ke gawang timnas Irak. Dan mudah-mudahan di pertandingan besok ketika menghadapi timnas Jepang, Yaakob Sayuri tampil dengan performa terbaiknya kembali, teman-teman. Dan lini depan tentunya ini akan masih menjadi perdebatan, teman-teman. Saya sih sebenarnya menginginkan Ramadan Sananta diberikan kesempatan, tapi melihat juga pertandingan permainan yang ditampilkan oleh RPS Zurich ketika menghadapi timnas Vietnam, ini tidak buruk-buruk juga, teman-teman. Tapi ada beberapa peluang yang didapatkan oleh RPS Zurich tidak mampu dimaksimalkan, teman-teman. Itu mengapa saya menginginkan Ramadan Sananta. Dan ya, saya berharap Sinteyong memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta, kalau bukan starter minimal pergantian RPS Zurich, ya Ramadan Sananta lah yang masuk sekali-kali. Karena kita udah melihat kemarin siapa Hoki Caraka, dia juga mendapatkan satu peluang dan ya tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Mudah-mudahan di pertandingan melawan Jepang Ramadan Sananta bisa dimainkan. Saya selalu menunggu performa Ramadan Sananta di Piala Asia ini, tapi ya belum mendapatkan kesempatan, dan tentunya itu adalah keputusan mutlak yang dimiliki oleh Sinteyong. Kita hanya bisa berasumsi, beropini, berpendapat, tapi tentunya keputusannya ada pada Sinteyong. Dan siapapun pemain yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan melawan timnas Jepang, tentunya saya akan terus dukung. Dan tentunya juga teman-teman wajib juga mendukung, teman-teman, karena ini bukan waktunya lagi saling gontok-gontokan, saling membeda-bedakan tentang pemain yang satu dan pemain yang lain. Ini semuanya satu Indonesia. Jadi siapapun pemain yang turun besok, kita harus memberikan dukungan penuh, karena ini akan menentukan juga buat Indonesia apakah lolos ke babak 16 besar atau tidak. Kalau lolos, tentunya timnas Indonesia akan membuat satu sejarah lagi di Piala Asia, yang lolos ke babak 16 besar, teman-teman, buat Indonesia. Oke, mudah-mudahan itu terjadi besok. Sampai di sini dulu, stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.